Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Selamat datang di YouTube channel Tempat Belajar Bidan. YouTube channel ini aku persembahkan untuk teman-teman sejawat bidan di seluruh Indonesia, baik yang sedang menghadapi ujian kompetensi, ujian P3K, ataupun ujian CPNS. Pada kali ini materi pertama yang akan kita bahas adalah asuhan kebidanan pada ibu hamil. Tapi jangan lupa subscribe dulu dong, biar aku makin semangat bikin video-videonya dan juga komen materi apa dan latihan soal apa yang kalian ingin aku bahas. Dan juga jangan lupa like dan share ke semua sosial media kalian biar teman-teman kalian pada tahu dan pada belajar di sini. Langsung aja ke materinya. Aku yakin kalian semua yang nonton ini udah tahu apa garis besar dari pelayanan kebidanan pada ibu hamil. Kalau ada materi yang ingin kalian aku bahas, jangan lupa komen. Nanti kalau aku bisa, aku pasti akan bikinkan videonya. Jadi sesuai rekomendasi dari WHO, pemeriksaan kehamilan dilakukan sebanyak minimal 8 kali selama kehamilan. Tapi di Indonesia sudah disepakati bahwa ANC sekarang minimalnya adalah 6 kali kunjungan. Kalau dulu 4 kali kunjungan selama kehamilan, sekarang sudah berubah menjadi 6 kali. Jangan lupa ya, karena sekarang udah banyak update ilmu dan ini rangkuman yang aku berikan adalah rangkuman terbaru. Oke, lanjut. Jadi pemeriksaan ANC minimal 6 kali selama kehamilan itu dengan rincian minimal kontak oleh dokter 2 kali, yaitu yang 1 kali di trimester pertama untuk men-screening faktor resiko atau komplikasi kehamilan, dan yang 1 kalinya lagi di trimester ketiga untuk men-screening faktor resiko persalinan. Sebelumnya kita persamakan persepsi dulu ya, apa itu trimester 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah menurut WHO yang tentunya juga diadopsi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi trimester 1 itu adalah usia kehamilan pada 0 sampai 12 minggu, dan trimester 2 adalah usia kehamilan lebih dari 12 minggu sampai 24 minggu. Sedangkan trimester 3 adalah usia kehamilan lebih dari 24 minggu sampai menjelang kelahiran. Pada asuhan kehamilan ini ada yang namanya K1, K4, dan K6. Apa aja sih itu? K1 itu adalah kontak pertama kali ibu hamil dengan bidan atau tenaga medis. Biar gampang mengingatnya, K itu adalah singkatan dari kehamilan, dan 1 itu 4 dan 6 itu adalah jumlah kunjungannya. Nah, di K1 ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu K1 murni dan K1 akses. K1 murni ini adalah kontak pertama kali ibu hamil dengan bidan atau tenaga medis pada saat usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau di trimester 1. Sedangkan K1 akses adalah kontak pertama kali ibu hamil dengan bidan atau tenaga medis saat usia kehamilan berapapun. Jadi misalkan gini, ada seorang wanita datang ke BPM. Dia mengaku sedang hamil 1 bulan, dan itu adalah kunjungan pertama dia untuk memeriksakan kehamilannya. Artinya si wanita ini datang di K1 murni karena dia datang itu pada saat usia kehamilannya di trimester 1 atau kurang dari 12 minggu. Terus misalkan ada seorang ibu hamil datang diantar suaminya ke BPM untuk periksa hamil yang pertama kali setelah dia tidak mendapatkan haid selama 7 bulan. Artinya kan dia 7 bulan itu udah bukan trimester 1 lagi ya. Nah, inilah yang dinamakan K1 akses. Jadi dia kontak pertama kali oleh bidan atau tenaga medis yang lain di saat usia kehamilan berapapun, yaitu di saat dia usianya 7 bulan kalau dari kasus yang tadi. Aku harap kalian sudah mengerti ya apa itu K1, K1 murni, dan K1 akses. Kita lanjut ke K4. K4 itu adalah kunjungan ibu hamil yang keempat dengan sesuai standar kehamilan dengan minimal yang periksa hamil 4 kali, yaitu 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Sedangkan K6 adalah kunjungan ibu hamil yang ke-6 sesuai dengan standar kehamilan yang minimal ANC-nya itu 6 kali, yaitu 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3, di mana minimal 2 kali kontak dengan dokter, yaitu 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3. Nah, di sini kan ada kalimat kontak 2 kali dengan dokter, yaitu di trimester 1 1 kali dan 1 kali di trimester 3. Artinya harusnya K1 ibu ini dilakukan oleh dokter. Tapi gimana kalau K1 ini dilakukannya di bidan? Nggak apa-apa, ibu hamilnya tetap diperiksa sesuai dengan standar pada asuhan kehamilan. Nanti tinggal bidannya merujuk
ibu ke dokter agar kunjungan kedua si ibu dilakukan oleh dokter. Lanjut ya, tadi kan dikatakan pada ibu hamil di trimester 1 melakukan K1-nya oleh dokter dengan tujuan dokter melakukan screening faktor resiko kehamilan atau penyakit penyerta dan USG. Nah, seperti yang tadi aku udah bahas, kalau K1 di trimester 1 ibu datang ke bidan, tetap dilakukan ANC sesuai standar, tapi kemudian bidan merujuk ke dokter. Nah, kemudian pemeriksaan dokter pada trimester 3 ini dilakukan pas kunjungan kelima. Jadi kan tadi 2 kali kunjungan ke dokter, yaitu 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3. Nah, di trimester 3 ini dilakukan saat kunjungan kelima. Tujuannya, dokter melakukan perencanaan persalinan, screening faktor resiko persalinan, USG, serta melakukan rujukan terencana bila diperlukan. Pelayanan ANC yang sesuai standar itu gimana sih? Jadi yang pertama itu minimal ANC itu 4 kali sesuai jadwal. Tapi kalau nanti di soal ada pertanyaan berapa kali minimal ANC selama kehamilan, kalian tetap jawabnya yang 6 kali ya. Dan yang kedua itu dilakukan oleh bidan atau tenaga medis yang memiliki STR. Dan yang ketiga yaitu memenuhi minimal kriteria 10T. Sedangkan yang keempat yaitu pemeriksaannya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, gimana nih untuk jadwal kunjungan dari ANC-nya sendiri? Menurut WHO, jadwal kunjungan ANC itu untuk usia kehamilan kurang dari 28 minggu dilakukan setiap 4 minggu. Sedangkan usia kehamilan 28 sampai 36 minggu dilakukan setiap 2 minggu. Nah, yang terakhir usia kehamilan lebih dari 36 minggu itu dilakukan setiap 1 minggu. Selanjutnya kita akan bahas tentang standar pelayanan ANC 10T. Apa aja? T yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Faktor resikonya kalau tinggi badannya kurang dari 145 cm yang mengindikasikan panggul sempit. T yang kedua yaitu tensi. Di sini faktor resikonya bila tensinya lebih dari sama dengan 140/90. T yang ketiga yaitu status gizi yang diukur dengan lingkar lengan atas. Faktor resikonya kalau nilainya itu kurang dari 23,5 cm yang mengindikasikan bahwa ibu hamil tersebut menderita KEK atau kekurangan energi kronik. T yang keempat yaitu TFU, diukur dengan pita meter saat usia kehamilan mulai 24 minggu. T yang kelima yaitu tentukan presentasi janin dan detak jantung janin. Menentukan presentasi janin ini dilakukan saat akhir trimester 2. Sedangkan untuk penilaian DJJ dilakukan pada trimester 1. Nah, DJJ dikatakan lambat bila kurang dari 120 kali per menit dan DJJ dikatakan cepat bila lebih dari 160 kali per menit. T yang ketiga yaitu screening imunisasi TT. Saat kontak pertama di screening status TT ibu hamil, minimal status TT pada ibu hamil itu adalah T2. T yang ketujuh adalah tablet besi atau tambah darah. Ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah dan asam folat itu minimal 90 tablet selama kehamilan dengan dosis tambah darahnya adalah 60 mg sekali minum. T yang ke-8 adalah tes laboratorium. Tes laboratorium ini dibagi jadi 2, yaitu rutin dan khusus. Tes laboratorium rutin itu dilakukan setiap ibu hamil, sedangkan yang khusus itu dilakukan bila ada indikasi aja. Nah, di sini tes laboratoriumnya itu yang pertama ada cek hemoglobin dilakukan 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali di trimester 3. Sedangkan kalau mau cek HB saat usia trimester kedua itu bila ada indikasi aja. Dan yang kedua yaitu cek protein urin. Ini dilakukan pada trimester 2 dan trimester 3 bila ada indikasi. T yang ke-9 yaitu tata laksana atau penanganan kasus. Dan T yang terakhir atau T10 adalah temu wicara. Lanjut ke materi berikutnya. Jadi pemerintah Indonesia ini punya program namanya Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau biasanya itu disingkat dengan PISPK.
Keberhasilan PISPK ini diukur melalui 12 indikator, di mana 5 indikatornya itu adalah asuhan kebidanan. Yang pertama itu keluarga harus mengikuti KB. Yang kedua, ibu bersalin di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bayi imunisasi lengkap. Yang keempat, bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang terakhir atau yang kelima, memantau pertumbuhan balita setiap bulannya. Kemudian ada standar pelayanan minimal atau SPM. Jadi SPM ini adalah pemenuhan hak dasar dengan pencapaian 100%. Nah, asuhan kebidanan ini terdapat pada 7 poin pertama dari 12 poin yang ada, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia 15-59 tahun sampai usia lebih dari sama dengan 60 tahun. Mereka ini memperoleh pelayanan sesuai standar. Berikutnya kita akan membahas tentang pelayanan kehamilan pada pandemi. Seperti yang bisa kalian lihat, di situ ada tabel pemakaian alat pelindung diri atau APD sesuai dengan kategori ruangannya. Biar gampang untuk mengingatnya, kalian harus bisa membedakan bagian mana atau kategori ruangan mana yang wajib memakai face shield, memakai cover all, atau boleh memakai gaun, atau boleh memakai hanya sepatu tertutup seperti itu. Karena untuk penutup kepala, masker, N95, kacamata Google seperti itu hampir semuanya harus pakai. Nah, tinggal kalian yang membedakan adalah yang wajib memakai cover all lengkap seperti itu ruangan mana. Nah, pelayanan ANC dengan pasien suspek COVID itu sama seperti ANC normal biasa. Tapi yang membedakan adalah saat ANC ke-1 dilakukan dulu janji temu melalui telepon sebelum ibu datang ke Fasiankes. Ini untuk mencari faktor resiko dan gejala COVID. Nah, bila ada gejala COVID, maka rujuklah si ibu ke RS untuk dilakukan swab. Tapi jika akses ke RS itu sulit, maka lakukanlah rapid test dan pemeriksaan faktor resiko kehamilannya dilakukan di tempat rujukan. Bila tidak ada gejala COVID, maka dilakukan screening dengan dokter di FKTP. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Nah, saat ANC kedua, ketiga, keempat, dan keenam ini adalah tindak lanjut dari screening kunjungan yang sebelumnya. Dan juga sebelum berkunjung tetap ya didahului dengan janji temu seperti K1 tadi. Nah, saat ANC kelima yang dilakukan oleh dokter atau kunjungan ke dokter ini juga sama dengan kehamilan normal seperti biasa, tapi lagi-lagi didahului dengan janji temu yang dilakukan oleh dokter. Untuk apa? Untuk menentukan rencana persalinan, faktor resiko persalinan, melakukan rujukan terencana USG, ya pokoknya sama dengan yang tadi sudah dibahas di awal. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari betapa pentingnya mengedukasi ibu hamil untuk mempelajari buku KIA. Di buku KIA ini kan banyak banget ya teman-teman. Pastinya teman-teman juga sudah tahu apa aja yang ada di sana. Tapi di sini saya lebih menekankan tentang tanda bahaya seperti gerakan janin yang mulai dirasakan itu pada usia 20 minggu. Nah, setelah usia kehamilan 28 minggu, kita harus menganjurkan ibu hamil untuk menghitung secara mandiri, yaitu yang normalnya adalah 10 gerakan dalam 2 jam. Jika 2 jam pertama tidak mencapai batas minimal, maka ulangi 2 jam berikutnya, sampai maksimal diulang itu sebanyak 6 kali atau dalam waktu 12 jam. Nah, bila belum tercapai juga, maka anjurkan untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya tentang gizi ibu hamil. Apa aja sih gizi yang penting bagi ibu hamil? Yang pertama itu protein. Nah, protein ini dianjurkan sumbernya dari hewan, seperti ikan, susu, telur, dan yang lain. Yang kedua ada zat besi. Zat besi ini banyak terkandung di dalam ikan, daging, hati, tempe, dan juga tetap diberikan tablet tambah darah atau tablet besi. Yang ketiga ada asam folat. Asam folat ini berfungsi untuk pembentukan sel dan sistem saraf serta sel darah merah. Asam folat itu banyak terkandung di dalam sayuran hijau seperti bayam dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada vitamin. Sebaiknya mengonsumsi buah itu buah-buahan yang berwarna ya teman-teman.
Kemudian ada kalsium. Nah, siapa di sini yang baru tahu bahwa kalsium ini membentuk jaringan baru pada janin? Dan kalau tidak tercukupi, ini akan meningkatkan resiko keracunan dalam kehamilan atau preeklamsi. Jadi teman-teman, preeklamsi juga bisa disebabkan karena kekurangannya kalsium. Juga dapat mengakibatkan pengeroposan tulang dan gigi. Sumber kalsium itu banyak terdapat di sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan teri, dan juga susu. Yang keenam ada yodium. Sumbernya ini dari makanan laut dan juga garam yang beryodium. Nah, bila teman-teman menghadapi dengan ibu HEG atau hiperemesis gravidarum yang mual muntah, maka anjurkan untuk makan sedikit tapi sering dan tidak memakan makanan yang berlebihan, juga hindari makan makanan berlemak dan juga berbumbu tajam. Selain kita menganjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, kita juga harus tahu berapa penambahan berat badan ibu hamil tersebut selama kehamilannya dengan cara menghitung IMT. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menghitung IMT itu adalah hitung berat badan sebelum ibu hamil, bukan menghitung berat badan saat ibu hamil ya teman-teman. Nah, ini adalah grafik IMT-nya dari yang kurang, normal, sampai yang berlebih. Ini bisa kalian baca, tidak perlu saya jelaskan. Untuk ibu hamil dengan HIV positif, bila ibu hamil tersebut terdiagnosa HIV pada usia kehamilan kurang dari 14 minggu, maka untuk pemberian ARV-nya ditunda terlebih dahulu sampai usia kehamilannya memasuki 14 minggu. Tapi jika terdiagnosanya lebih dari 14 minggu, maka langsung diberikan obat ARV dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup, mencegah efek oportunitis, mencegah progresif penyakit, dan mengurangi transmisi ibu ke bayi dan juga ke orang lain. Nah, faktor resiko penyakit yang tidak menular pada ibu hamil itu seperti antenatal dengan riwayat hipertensi, antenatal dengan riwayat diabetes, antenatal dengan riwayat thalassemia. Oh ya teman-teman, setelah ini kita akan membahas tentang imunisasi TT. Jadi, pemberian vaksin pada ibu hamil itu vaksinnya dengan virus yang inaktif atau vaksin dengan bakteri inaktif, atau disebut juga dengan toksoid, yaitu seperti tetanus dan difteri toksoid. Selanjutnya kita akan membahas tentang imunisasi TT pada ibu hamil. Di sini ada beberapa tabel tentang imunisasi TT, yaitu diantaranya ada tabel tentang pemberian imunisasi TT dari bayi hingga dewasa. Terus ada interval pemberian imunisasi TT yang bisa kalian baca sendiri. Nah, ini yang paling penting adalah bila hanya berdasarkan ingatan, maka screening ibu hamil itu dimulai dari saat pemberian bias atau bulan imunisasi anak sekolah. Nah, ini bisa kalian baca ya, tabelnya sudah aku kasih di sini. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada soal tentang ibu hamil yang datang, terus dia lupa sudah dikasih TT berapa gitu, nanti kita hitungnya itu dari TT pas dia sekolah gitu. Oke, itu sedikit ringkasan materi dari aku, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada latihan soal yang bisa kalian pakai untuk berlatih. Nah, usahakan ini mengerjakannya kurang dari 1 menit. Maaf ya, di situ aku typo, waktunya 0,8 detik padahal bukan, maksudnya kurang dari 1 menit per soal. Karena untuk tes P3K nanti soalnya ada 145 soal dengan waktu pengerjaan 130 menit. Oke, langsung aja, selamat mengerjakan. Jangan lupa kasih tahu aku kalian salah berapa di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Semoga sedikit kontribusi dari aku memberikan banyak manfaat untuk kalian. Salam sukses, bye!